Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hari ini saya akan mengajar mata kuliah optimisasi guys. Ya. Silakan guys. Diikuti. Jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys. Oke guys. Kita mulai kuliah ya. Ini perangkat saya ya. Saya pakai mouse pen dengan pulpen. Nah, biasanya perangkat ini dipakai oleh orang-orang arsitek, orang-orang desain grafis, ya, atau orang-orang yang bermain di animasi. Tapi saya menggunakannya untuk kuliah, ya. Tapi udah lama saya pakainya ya, sejak tahun 2003 lah, ya. Oke ya, kita masuk materi kita. Saya akan ganti dengan PDF dulu ya. PDF ini adalah PDF yang sudah kalian bisa download ya, yang kalian bisa download. Sudah terlihat PDF-nya? Sudah ya. Nah, judul PDF-nya ini, filenya itu namanya optimasi 1A. Berarti nanti ada 1B, ada 1C gitu ya. Dan lain dan selanjutnya. Nah, file ini adalah file yang biasa saya pakai. Kemudian karena adanya perubahan nama mata kuliah. Kalau dulu nama mata kuliah ini adalah optimasi, tapi sekarang menjadi optimisasi, ya kan? Optimisasi itu prosesnya, optimasi itu adalah hasilnya. Oke ya. Nah, sekarang sedikit saya jelaskan tentang optimasi. Jadi kalau berbicara tentang pendahuluan, maka optimasi itu apa? Optimasi adalah bagaimana caranya kita mendapatkan hasil terbaik, gitu ya. Apakah nanti hasilnya di antara yang terbaik itu ada yang menguntungkan, tetapi juga nanti ada hasil yang mungkin dikatakan merugikan, ya. Nah, persoalan optimasi itu nanti ada yang kita sebut sebagai optimasi dengan bersyarat, ya. Nah, tetapi secara umum kalau kita lihat di file optimasi ini ada dua kondisi optimasi itu, ya. Ada yang kita sebut sebagai minimum dan maksimum. Kalau minimum itu contoh sehari-hari adalah biasanya kita berhubungan dengan pemakaian energi. Kita pengen atau kita ingin menggunakan motor dengan bahan bakar seminimal mungkin, tetapi kita bisa menjangkau jarak sejauh mungkin. Nah, itu ya, itu yang kita sebut sebagai minimum. Jadi pemakaian energi minimal, ya. Tetapi kalau yang maksimal itu biasanya sifatnya keuntungan atau profit. Dengar nggak? Suara saya terdengar? Dengar Pak, dengar Pak. Oke ya. Jadi kalau nanti ada yang mau ditanyakan langsung ya. Nggak perlu nunggu-nunggu. Kalau saya sifatnya ada yang mau ditanyakan, waktu saya menjelaskan silakan langsung bertanya sehingga nanti jelas, ya. Nah, kemudian karena bersifat memaksimalkan atau mencari keuntungan, maka lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari kita selalu berpikir untung dan rugi, gitu ya. Kapan untung, kapan rugi. Kalau ada makanan mau cari yang paling besar, kenapa? Yang paling besar lebih mengenyangkan, yang paling besar lebih dapat lebih banyak, gitu kan. Tapi kalau disuruh kerja, coba kerjakan ini, coba bersihkan ini, saya cari yang paling ringan pekerjaannya, gitu kan. Kenapa paling ringan? Karena kita cuma mengeluarkan energi paling kecil. Itu logika. Jadi sebetulnya optimasi itu dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, tetapi di dalam persoalan optimasi ini kelanjutan dari matematika, ya. Sebetulnya pun kalian sudah dapatkan itu di mata kuliah yang sebelumnya. Misalnya ada mata kuliah matematika 1, matematika 2, matematika teknik 1, matematika teknik 2. Ini semua kita pakai, ya. Sehingga pada waktu kita berbicara minimum energi, pada waktu kita berbicara maksimum keuntungan, nah maka kita harus ubah dia menjadi suatu persamaan matematis,
Kalau ubah dalam suatu persamaan matematis, maka ada yang kita kenal sebagai fungsi objektif. Kalau ada fungsi objektif, maka ada variabel di dalam fungsi objektif itu. Oke ya, ini saya jelaskan sekilas dulu, nanti ada materi yang lain yang saya akan kasih. Nah, sekarang kita lihat grafik ini ya. Nah, grafik ini dibagi menjadi dua kondisi. Yang atas adalah yang sifatnya fungsi objektif untuk menentukan pendekatan minimal atau effort ya. Jadi fungsi objektifnya ini kita lihat grafiknya ini terbuka ke atas ya. Bagian bawah itu adalah nilai apa? Nilai minimalnya. Sedangkan yang bagian atas, yang bagian satunya lagi, yang bagian yang di bawahnya itu fungsi gx, kalau atasnya fx, itu adalah kebalikan dari fx. Di sini grafik ini menyatakan apa? Menyatakan pendekatan maksimal atau bersifat keuntungan, mencari keuntungan. Nah, sehingga kalau kita berbicara optimasi yang berhubungan dengan proses minimasi dan maksimasi, maka fungsi objektif berperan untuk menyelesaikan masalah. Jadi dalam kata sehari-hari kita bilang gini, kalau kita punya masalah, bagaimana masalah itu bisa kita pecahkan? Nah itu ya, bagaimana masalah itu bisa kita pecahkan? Apa yang mempengaruhi masalah itu bisa dipecahkan, itu kita sebut sebagai variabel. Ya, variabel. Nanti saya jelaskan dengan konsep sederhana sehingga matematisnya kita dapatkan. Nah, kemudian formulasi persoalan optimasi ini ya, ini saya pending dulu ya. Saya akan ganti dengan PowerPoint ya. Ini kan di PDF ya. Ada yang mau ditanyakan untuk persoalan sebelumnya? Ada? Kalau tidak ada saya ya. Kalau tidak ada saya pindah. Saya pindah file ini ya, file yang kedua. Sudah terlihat? Gimana, sudah terlihat yang lain? Sudah, Pak. Oke ya, PowerPoint-nya sudah kelihatan ya. Nah, ini sebetulnya PowerPoint ini saya buat dalam perkuliahan biasa. Jadi kalau dosen lain menjelaskannya ditulis di papan tulis, saya menulisnya di PowerPoint langsung. Jadi kalian bisa langsung simpan file ini dengan tulisan tangan saya yang cakar ayam itu, ya. Oke ya, abaikan cakar ayamnya ya. Tapi lebih bervariasi lah, kita bisa bermain warna di sini. Nah, ini sedikit pengulangan lah dari pembahasan awal atau pengenalan awal yang tadi saya jelaskan. Jadi optimasi itu mata kuliah ini kan 3 SKS ya, sehingga jangan sampai kita tidak lulus di mata kuliah ini. Karena apa? Karena SKS-nya besar ya. Nah, kemudian tadi sudah kita jelaskan tentang prinsip keuntungan dan kerugian. Kalau untung harus dapatkan nilai yang terbesar, kalau rugi maunya yang paling kecil. Sebagai contoh gini ya, sebagai contoh gini, misalnya kita ingin berbelanja dengan uang yang sudah dikasih orang tua setiap bulan misalnya. Dengan uang yang ada, misalnya anggaplah 500.000. Dengan uang yang ada, bagaimana caranya biar kita bisa menyisihkan uang itu untuk kita tabung? Artinya, semakin sedikit kita berbelanja dari uang yang diberikan orang tua itu, maka semakin banyak yang bisa kita tabungkan, gitu ya. Tetapi lain halnya dengan seperti ini. Udahlah orang tuanya ngasih 500.000 per bulan, pengeluaran kita 550.000. Dari mana 50.000-nya? Ngutang ke kawan, misalnya, itu lain ya.
artinya rugi dia. Kenapa? Ada kerugian yang dilakukan oleh dia. Nah, berbicara untung rugi, maka pada waktu kita berbicara persoalan energi, pemakaian listrik, pemakaian air, ya, pemakaian bahan bakar, kita maunya lebih hemat, betul ya? Misalnya orang tua pakai bayar listrik setiap bulan, anggaplah 1 juta setiap bulan. Nah, kemudian orang tuanya berkata pada anak-anaknya, anak-anakku, tolong pakai listriknya yang hemat ya. Biar apa? Biar bapak bulan depan bayarnya lebih mudah, gitu ya. Nah, maka dilakukanlah pemadaman lampu pada kondisi tidak diperlukan. Kalau dulunya sebelumnya terang benderang semua rumah, nah sekarang dipadamkan. Jadi efeknya itu pasti berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan keuntungan, ya. Nah, itu akibat yang kita dapatkan langsung pada waktu kita berhubungan dengan kondisi lingkungan kita sendiri. Nak, tolong pakai airnya jangan boros-boros. Kenapa? Karena mama bayar listriknya mahal nih, bayar airnya mahal nih, gitu ya. Nah, maka pakai airnya pun dihemat-hemat biar bayar listriknya tidak mahal misalnya. Ya, saya kira kalian bisa pikirkanlah kemungkinan-kemungkinan yang berhubungan dengan apa yang untung, apa yang rugi. Contoh-contoh maksud kasusnya, kalau yang untung apa saja, yang rugi apa saja. Nah, kemudian di sini ada grafik ya. Ini kursor saya kelihatan enggak? Kursornya kelihatan ya? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Bagi kali yang mau rekam mata kuliah kita ini, silakan ya. Tapi nanti saya akan juga buat ulang untuk saya masukkan di konten YouTube saya ya. Silakan nanti kunjungi konten YouTube saya, Elang DM Family ya. Nah, saya teruskan. Nah, grafik ini grafik yang nanti dalam prosesnya ada di file yang tadi sebelumnya, tetapi ini saya buat jauh lebih sederhana. Ya, misalnya kita punya grafik, biasanya kan grafik tuh ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Terus menerus lah. Apa saja sih contoh-contoh grafik seperti itu? Misalnya kita berhubungan dengan cuaca. Cuaca itu ada panas, ada dingin, ada sedang. Misalnya curah hujan, ya, kadang tidak hujan, tahu-tahu hujan deras, tahu-tahu sangat lebat gitu ya. Atau juga kita berbicara tentang kebutuhan pokok manusia misalnya pada suatu waktu dengan rentang waktu. Ini rentang waktu ya. Jadi yang atas ini kita sebut sebagai keuntungan, yang grafik Y-nya, yang grafik X-nya itu berhubungan dengan periode waktu. Jadi dia bergerak terus tanpa kena lelah gitu ya. Nah, misalnya kalau kita punya usahanya kita itu anggaplah kita dapat keuntungan 100, kemudian untungnya itu turun, kemudian tiba-tiba naik lagi ya, karena kita survive dan banyak berdoa. Kemudian dia naik lagi, kemudian turun lagi, tapi masih dalam grafik yang masih bagus gitu ya. Nah, tapi lama-lama kita akan lihat interval ya, kayak sinusoidal gitu. Nah, sekarang kita perhatikan ya, yang saya ingin tekankan di sini adalah kalian nanti akan kenal apa itu istilah global maksimum, global minimum, relatif maksimum, relatif minimum. Itu ya yang perlu kalian ingat, itu ada 4 poin tuh. Relatif maksimum, relatif minimum, global maksimum, global minimum. Ya. Kalau yang disebut sebagai global itu sama dengan absolut ya. Itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau kita bilang kalau global itu sesuatu yang paling top gitu. Kalau kita bilang maksimum, maka dia bilang ini adalah kondisi maksimum tertinggi. Gitu ya. Di mana kondisi maksimum tertinggi? Kita lihat sekarang. Ini grafiknya, ini 100, turun ke bawah, naik lagi, ya, anggaplah kita bilang sampai 200, kemudian turun lagi 150, naik lagi ya, misalnya 175, turun lagi 100 dan seterusnya. Maka setiap titik puncak, kalau kita berbicara maksimum, itu kita bilang ini adalah nilai maksimum.
Ini puncak, ini maksimum. Puncak di sini maksimum. Puncak di sini maksimum, ya kan? Nah, setiap titik maksimum itu kita sebut sebagai relatif maksimum, ya. Relatif maksimum. Setiap, ingat ya, saya katakan lagi, setiap titik maksimum itu kita sebut sebagai relatif maksimum. Tetapi ada satu titik yang paling maksimum, yang saya lingkarin ya. Ada satu titik yang paling maksimum, itu kita sebut sebagai global maksimum atau sama juga dengan absolute maksimum. Bisa dipahami? Gimana? Bisa dipahami penjelasan ini tentang global maksimum, relatif maksimum? Bisa Pak, bisa. Oke ya. Oke, itu yang maksimum. Nah, sekarang kita berbicara. Kalau tadi berbicara maksimum, sekarang kita lihat yang minimum. Dari alur grafik ini ada titik-titik minimum. Misalnya mana? Ini minimum. Di sini minimum, walaupun dia ada di atas tapi dia turun. Ya, dia minimum. Kemudian di sini pun minimum. Maka setiap titik minimum itu kita sebut sebagai relatif minimum. Gitu ya. Relatif minimum. Nah, tetapi ada yang paling minimum, ya, yang paling kecil. Kalau kita berbicara minimum kan yang paling rendah gitu ya. Ada yang paling rendah di antara minimal yang lain. Di mana? Ini, di sini nih yang saya lingkarin ini. Ini kita sebut sebagai absolute minimum atau global minimum. Oke ya. Nah, penjelasan tentang global maksimum, global minimum, relatif maksimum, relatif minimum, pakailah oleh kalian untuk menganalisis persoalan grafik pada waktu kalian nanti berhubungan dengan apa? Praktikum, berhubungan dengan kerja praktek, berhubungan dengan tugas akhir. Kenapa? Karena pasti ada pengolahan data yang diubah dalam bentuk grafik sehingga kita bisa membacanya dengan menggunakan istilah-istilah relatif maksimum, relatif minimum, global maksimum, dan global minimum. Oke ya. Ini slide pertama, bisa difahami? Oke ya, kita pindah ke slide kedua. Nah, tadi di file PDF itu kita berbicara optimisasi itu ada yang kita sebut sebagai persoalan maksimum, persoalan minimum. Ada yang kita sebut sebagai fungsi objektif, ada yang kita sebut sebagai variabel. Nah, saya harapkan kalian mulai kenal ya. Mulai kenal dengan apa? Mulai kenal dengan istilah-istilah yang akan kita pakai. Nah, di slide kedua ini, di PowerPoint ini, kita lihat ya pengertian di variabel. Ya, biasanya secara umum atau dasar, ini basic ya, saya tulis basic atau dasar, bahwa variabel itu kita bisa pakai simbol, misalnya X, kemudian Y, kemudian Z. Itu 3 variabel. Pak, kalau variabelnya ada 10, wah pakai apa lagi ya? Nah, maka boleh kita pakai dengan pemisahan X saja ya. X1, X2, X3 sampai X ke N. Artinya variabelnya itu tak terhingga ya. Terkondisikan dengan batas tertentu misalnya ya. Sehingga banyaknya variabel itu bisa terlihat dengan apa? Dengan banyaknya nilai 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke N. Nah, variabel itu kalau banyak dalam suatu fungsi objektif, maka kita sebut sebagai X bar. Jadi X bar, atasnya ada garis itu ya, kita sebut sebagai X bar. X bar itu adalah yang kita sebut sebagai design variable atau variable design. Variable desainnya apa? Oh, variabelnya banyak Pak. Ada X1, ada X2, ada X3 sampai X ke N. Nah, sehingga ya, kalau kita punya persamaan sederhana yang biasa kalian ketahui, misalnya persamaannya kayak gini nih. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c.
Ini persamaan apa nih? Ini persamaan dasar yang pernah kita ketahui. Tapi di sini variabelnya cuma satu. Kenapa? X saja di sini. Sehingga fungsi objektifnya adalah f dengan variabelnya x, fx. Bila variabelnya ada dua, misalnya x, y, maka fx, y yang merupakan variabel itu sama dengan ax kuadrat plus by kuadrat plus dan seterusnya. Berarti di dalam variabelnya itu ada komponen x dan komponen y sebagai variabelnya. Nah, sekarang kita perhatikan model berikut. Di situ ada menunjukkan model tabung dan model bisa kubus, bisa persegi panjang, ya, bisa balok. Nah, kalau misalkan di situ ada tabung, maka tabung ini kalau kita berbicara volume, maka luas alas dikali tinggi atau luas lingkaran dikali tingginya. Tapi kalau misalnya kubus, maka sisi kali sisi kali sisi. Tapi kalau balok berarti volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi, ya. Nah, kemudian kita ingin melihat bagaimana kalau kita berbicara kondisi maksimum atau minimum pada suatu fungsi. Nah, sebetulnya yang akan kita bicarakan adalah bagaimana kita merubah suatu masalah model 3 dimensi menjadi persamaan matematis. Nah, sehingga banyak variabel yang mempengaruhinya. Misalnya pada waktu kita tadi berbicara luas lingkaran kali tinggi, ada jari-jari, R, ada diameter, D, ada tinggi. Kalau kita berbicara kubus, ada sisi kali sisi kali sisi. Kalau kita berbicara balok, ada panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi. Sehingga bila misalnya kita punya fungsi dengan variabel yang bervariasi, ya, di sini kita misalkan dengan x1, x2, x3 dengan variabel desainnya adalah x bar yang tadi. Nah, misalnya variabelnya persamaannya adalah fx bar sama dengan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat ditambah 2x1 x2 min 3x2 x3 dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh fungsi objektif dengan variabel desain yang banyak. Oke, ya. Nah, fungsi objektif itu akan kita lanjutkan di pembahasan berikut. Bagaimana guys program kita hari ini? Jangan lupa ya untuk like, comment, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi berikutnya.